Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'. Baiklah, kami akan mempresentasikan makalah dengan judul Model Studi Al-Quran di Kalangan Orientalis. Bab yang pertama, bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Agama dan manusia memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya, karena agama sangat dibutuhkan oleh manusia agar manusia memiliki pegangan hidup sehingga ilmu dapat menjadi lebih bermakna, yang dalam hal ini adalah Islam. Dengan ilmu, kehidupan manusia akan bermutu. Dengan agama, kehidupan manusia akan lebih bermakna. Dengan ilmu dan agama, kehidupan manusia akan sempurna dan bahagia. Berbicara mengenai orientalisme tentu tidak lepas dari kajian terhadap pandangan barat mengenai ketimuran. Suatu hal yang pasti adalah setiap kajian yang dilakukan tentu tidak pernah lepas dari sebuah tujuan. Sama halnya dengan para orientalis. Mereka tidak pernah bisa lepas dari tujuan awal yang akan dicapai. Khusus kajian orientalis terhadap keislaman sendiri sudah jauh merambah dibanding apa yang dilakukan oleh ulama Islam sendiri yang lebih menyibukkan diri pada perdebatan fikih, hukum, teologi yang tak jarang saling mengkafirkan. Sehingga para orientalis telah jauh lebih mendalami berbagai aspek Islam, mulai dari kajian Al-Quran, tafsir, sunnah Nabi, dan bahkan sejarah teks itu sendiri. Sehingga tak jarang hasil kajian mereka membuat umat muslim merasa tidak nyaman dan bahkan geram. Salah satu penelitian orientalis yang banyak membuat dunia Islam geger, khususnya dunia akademik Islam, adalah hasil pemikiran pencarian panjang seorang tokoh orientalis dari Australia, Arthur Jeffrey. Poin B, rumusan masalah. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam proses penyusunan makalah ini adalah: yang pertama, siapakah Arthur Jeffrey? Yang kedua, apa saja karya-karyanya? Yang ketiga, bagaimana pemikirannya tentang Al-Quran? Poin C, tujuan penulisan. Pada dasarnya tujuan penulisan atau penyusunan makalah adalah: yang pertama, mengetahui biografi Arthur Jeffrey. Yang kedua, mengetahui karya-karyanya. Yang ketiga, mengetahui pemikirannya tentang Al-Quran. Selanjutnya, bab kedua, pembahasan. A. Biografi Arthur Jeffrey. Arthur Jeffrey lahir di Melbourne 18 Oktober 1892 dalam keluarga Kristen Metodis. Meninggal 2 Agustus 1959 di selatan Milford. Arthur Jeffrey adalah seorang profesor di bidang semiotika bahasa di Universitas Columbia. Pada tahun 1923, Jeffrey menikahi Elsie Gordon Walker, seorang sekretaris ketua di Universitas Amerika di Kairo. B. Karir akademik Arthur Jeffrey. Pertama, tahun 1918 mendapat gelar Bachelor of Arts atau disingkat BA di Universitas Melbourne. Selanjutnya, tahun 1920 mendapat gelar Master of Arts, singkat MA, di Universitas Melbourne. Ketiga,
Tahun 1921 mendapat gelar Profesor School of Oriental Studies di American University di Kairo. Selanjutnya, tahun 1926 mendapat gelar Bachelor of Theology atau disingkat BTH di bidang Western Orientalis. Selanjutnya tahun 1929 mendapat gelar Doctor of Philosophy atau disingkat PhD di Edinburgh Universitas. Selanjutnya tahun 1938 mendapat gelar Doctor Literarum atau disingkat DLit di Edinburgh Universitas. Selanjutnya poin C, karya-karya Arthur Jeffrey. Yang pertama, Materials for the History of the Text of the Quran. Selanjutnya, The Foreign Vocabulary of the Quran. Selanjutnya, Was Muhammad a prophet from his infancy? Selanjutnya, The Textual History of the Quran. Selanjutnya, The Quest of the Historical Muhammad. Selanjutnya, The Orthography of the Samarkand Codex. Selanjutnya, The Mystic Letters of the Quran. Selanjutnya, A Variant Text of the Fatihah, Islam, Muhammad and his Religion. Selanjutnya, The Mystic Letters of the Quran. Selanjutnya, The Textual History of the Quran. Poin D, pemikiran Arthur mengenai sejarah dan teks Al-Quran beserta analisis terhadap pemikirannya. Statement dari Arthur Jeffrey. Ia berkata, kita membutuhkan tafsir kritis yang mencontoh karya yang telah dilakukan oleh orientalis modern sekaligus menggunakan metode-metode penelitian kritis modern untuk tafsir Al-Quran. Kritik Jeffrey terhadap Al-Quran dibangun dari asumsi bahwa setiap agama-agama yang sudah ada di dunia selalu ada permasalahan yang ditemukan, khususnya mengenai manuskrip keagamaan. Pertama, kritik Arthur Jeffrey terhadap surat Al-Fatihah, khususnya mengenai keberadaan surat Al-Fatihah dimulai dari bentuk redaksi. Ia berkata bahwa secara redaksional, umumnya dalam Al-Quran, Allah lah yang bertindak sebagai penyeru dan pemerintah terhadap umat manusia. Namun anehnya, dalam surat Al-Fatihah, manusia yang bertindak sebagai penyeru. Kedua, surat-surat mistik dalam Al-Quran. Jeffrey menamainya dengan The Mystic Letters of the Quran. Yang dimaksud oleh Jeffrey dengan surat-surat mistik adalah huruf-huruf al-muqatta'ah dalam Al-Quran, seperti Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad, Ha Mim, Ha Mim, Ain Sin Qaf, Sad, Ta Sin, Ta Sin Mim, Ta Ha, Kaf, Kaf Ha Ya, Ain Sad Nun Yasin. Selanjutnya kita masuk bab yang ketiga, yaitu penutup. A. Kesimpulan. Setelah melihat lebih dalam dan jeli, Jeffrey menyimpulkan bahwa Al-Fatihah adalah doa yang sering diucapkan oleh Nabi. Hal ini terlihat dari gaya bahasa yang digunakan serta ekspresi yang ada dalam Al-Fatihah itu sendiri.
Menurut Jeffrey, Al-Fatihah itu dimasukkan oleh para pengkodifikasi terdahulu yang menganggap bahwa Al-Fatihah tidak asli bagian dari Al-Quran, namun sengaja dibangun di awal karena hal semacam itu tidak biasa dan tidak dikenal di kebiasaan Arab dulu. Kesimpulan yang diambil oleh Jeffrey bahwa Al-Fatihah bukan bagian dari Al-Quran seharusnya mengutip dan membandingkannya pada naskah asli yang disebutnya dengan Textus Receptus, karena dari awal Jeffrey sering sekali menyebut dan berkata bahwa Mushaf Utsmani yang sekarang sudah tidak lagi murni. B. Kritik dan saran. Demikian makalah yang telah disusun, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan kata dan penyusunan, penyusun memohon kritik dan saran serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Syukur ma'anto. Billahi fissabil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.